Halo, assalamualaikum. Baik lagi dengan saya Fajri Pujihandoyo. Nah, sekarang saya mau bahas pengalaman pakai sepatu ini ya. Kemarin kan bahas sepatunya udah gitu. Tapi saya bingung nih, apakah tampilin slide foto atau gimana ya? Saya nggak pernah bikin pengalaman pakai soalnya. Tapi udahlah. Intinya opini aja ya saya setelah pakai ini. Sepatu ini saya nggak heran kenapa sepatu ini itu bisa dibilang jadi salah satu sepatu legendnya Specs ya. Bahkan kemarin-kemarin itu sebelum ini rilis tuh masih banyak dicari ini Reebok. Bahkan Lightspeed 1 aja yang pada kemunculan awal-awal munculnya itu banyak dikeluhin studinya lepas kan pakai sol yang lama itu sekarang malah jadi diburu banget gitu. Saya sempat heran kok bisa loh si sepatu ini jadi legend kayak gitu. Teman saya juga kan banyak banyak pakai yang Lightspeed Reborn yang kemarin-kemarin itu. Terus saya pegang doang gini tuh, saya sampai, wah ini kan uppernya tebel ya. Terus teksturnya juga nggak gimana ya. Kalau disebut speed tuh kurang speed, lebih speed itu LS20 itu lebih kelihatan banget sepatu speednya. Atau enggak Alpha Pro itu juga kelihatan banget speednya gitu. Walaupun si Ribbon ini secara shape-nya itu udah panjang gitu kan, speed banget kayak Mercurial, lastanya udah bagus. Jadi saya sebelum punya ini tuh masih agak heran aja gitu. Bahkan si secondnya dihargainya tetap besar lah, tetap tinggi lah. 570, 600, sampai 750 juga ada yang jual secondnya ini tuh. Tapi setelah saya beli ini, terus kemudian saya pakai, ternyata saya wah benar ternyata layak gitu ini sepatu jadi sepatu legendnya Specs gitu. Jadi yang saya rasain tuh ini walaupun uppernya tebal, ini tuh elastis banget. Di kaki itu dia nggak ngeganggu pergerakan kaki gitu. Jadi kayak sensasinya tuh kayak eh, ada benda tebal di sekitar bukan tebal tuh bukan berarti tebal banget ya. Maksudnya untuk ukuran sepatu standar sepatu speed gitu. Ini termasuknya lumayan tebal. Jadi di kita kaki kita diselimuti oleh benda tebal tapi nggak ganggu pergerakan gitu. Terus dari segi berat juga dia nggak berat-berat banget gitu. Walaupun nggak ringan-ringan banget gitu. Nah, tapi ini efeknya setelah dipakai sekali itu mungkin teman-teman juga pernah lihat di Lightspeed Reborn yang second atau yang udah pernah dipakai tuh dia bakal ada efek seperti ini nih, kerutan-kerutan seperti ini. Bagi saya ini nggak masalah ya, malah saya kan suka lihat sepatu yang udah dipakai terus hasilnya kayak gimana. Kayak dulu kalau Mercurial Vapor berapa gitu, kalau udah dipakai tuh ini kayak keriting gitu. Saya senang lihatnya gitu. Jadi bukti bahwa ini tuh khas bahannya itu tuh kalau udah dipakai tuh bakal kelihatan seperti itu. Terus yang saya kerasa lagi itu di ini itu sepatu eh dia nggak bungkus kayak kita. Dia nggak walaupun ngebungkusnya tuh nggak lebay kayak Alpha Elite atau Alpha atau Lightspeed 3 gitu. Terus di sininya juga dia nggak nggak ngunci banget gitu. Dia ngunci cuman nggak lebay nguncinya gitu. Jadi saya tuh nggak pernah ngerasa pegal di sini seperti yang pengalaman saya pakai sepatu-sepatu specs yang slim yang lain gitu. Terus enak aja gitu, kayak empuk gitu di kaki tuh. Terus dari lidah, ini lidahnya emang lebar ya. Tapi enaknya ini nggak ada moncongnya ke atas gitu kan, jadi dia nggak ganggu di situ. Terus ini kalau geser pun karena ininya lumayan lebar, jadi tetap looknya nggak akan jelek gitu. Kalau untuk Hyperspeed, Lightspeed 3 itu kadang ini kan di tengah ada gininya, terus dia masuk ke samping, jadi ininya tuh kayak nggak enak lah dilihat kalau di foto gitu. Terus kita balik ke heelnya. Dia kan heelnya ini kayak kesannya kayak nggak ada. Nah bagian sini tuh nggak ada paddingnya gitu. Tapi sebelah sini ada paddingnya. Nah ini tuh enak. Terus ini kan agak agak ke dalam gitu. Terus ininya juga begini. Ini tuh enak kayak ngunci 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 si kakinya tuh enak empuk gitu. Jadi saya nggak ada keluhan sih ya. Nggak blister juga nggak apa namanya nggak ngerasa nggak nyaman di bagian situ. Jadi ini sepatu dari ujung sini sampai ujung belakang tuh emang enak gitu. Jadi wajar aja ini bisa jadi sepatunya legendaris Specs gitu. Buat teman-teman yang belum pernah ngerasain Lightspeed Reborn, saya pikir ini sepatunya udah ini kan edisinya juga bagus ya. Edisi ini saya pikir ini layak dibeli sih. Sayang banget aja kalau kelewat gitu.
Terus kita ke insole. Nah, ini insole-nya ada yang beda dari Lightspeed sebelumnya, bukan cuma di phone ini ya. Ternyata si insole-nya itu beda sama Lightspeed Ribbon yang sebelumnya. Kalau Lightspeed Ribbon sebelumnya tuh kan pakai insole yang dipakai sama sepatu-sepatu Specs Elite yang sekarang. Nah, sekarang dia pakai insole akselerator yang biasa dipakai di Hyperspeed, terus LS3 juga pakai kayak gini. Pokoknya bukan seri elite-nya lah, dia pakainya kayak gini. Nah, cuman bedanya kalau di Lightspeed 3 insole ini tuh kan ini agak tebal ya. Insole ini tuh bikin si ininya ketekan, jadi kan ruang di sininya tuh Lightspeed 3 tuh sedikit ya, karena ininya udah gepeng, di sini ditambah tinggi, makanya si kaki tuh kayak kepres banget di sininya, itu nggak enak banget. Makanya Lightspeed 3 rata-rata termasuk saya pasti ganti insole ke yang lebih tipis. Nah, untuk di Lightspeed Ribbon ini pakai insole ini tuh nggak masalah sama sekali, jadi kita nggak akan ngerasa kepres lebay gitu, tetap nyaman gitu. Walaupun saya pakai kaos kaki yang anti slip itu kan tebal ya, tetap nyaman di sini. Terus pakai kaos kaki yang biasa pun di sini tetap nyaman. Cuman kalau saran saya jangan pakai kaos kaki yang terlalu murahan ya, karena kaos kaki yang murahan kan tekstur dari rajutannya itu agak licin. Apalagi kalau pakai kaos kaki sekolah gitu ya, itu emang nggak ngaruh, tetap di sininya bakal geser-geser. Itu aja. Kalau misalkan untuk outsole kayaknya udah nggak perlu dibahas ya. Outsole ini emang udah kejamin, udah teruji gimana rasanya. Terlebih kan komposisinya sama banget kayak Mercurial yang dulu ya, yang sekarang juga sebenarnya masih mirip-mirip kayak gini komposisinya. Jadi ini nggak ada masalah, cuman perlu diingat outsole Vertex 2.0 ini, atasnya ini, ujungnya ini tuh bukan plastik, tapi karet keras. Jadi sayang banget kalau misalkan teman-teman beli sepatu ini tapi dipakai di lapangan yang ada tanah atau pasir, tanah kering gitu ya, atau pasir kering yang rumputnya jarang. Sayang banget pakai sepatu ini karena ininya bakal cepet aus. Kalau misalkan teman-teman mau lihat, coba deh cari specs yang pakai apapun ya, specs apapun yang pakai outsole Vertex 2.0 ini yang second, pasti rata-rata yang jelek itu di sininya, entah ada yang patah, entah ada udah copot, entah itu aus gitu. Ya itu aja paling pengalaman di saya, nggak kerasa ternyata kalau ngomongin pengalaman kayak gitu waktu juga jadi panjang ya, udah mau 8 menit lagi. Jadi saya pamit aja, nggak mau panjang lebar, segitu juga udah cukup semua yang saya rasain. Saya Pak Ju pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.